wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia Manajemen A2. Di sini kita akan melakukan kegiatan beku, bedah buku. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Maudidana Aziza, NIM 39. Saya Pamela binti Franizia, NIM 17. Saya Anissa, NIM 23. Saya Amiratul Rafiqoh, NIM 16. Saya Zafozia, NIM 12. Happy watching guys! Wah, ada apa nih? Wah, ada giveaway nih kayaknya. Ini kayak tagline bahasa yang kita pelajarin di kelas ya? Iya, ikutan yuk. Ayo mumpung gak dipungut biaya. Iya. Ayo. Halo Kak. Halo. Ini stand giveaway yang tagline bahasa ya? Iya, benar Kak. Boleh menjawab Kak? Boleh. Duduk Dulu Kak. Boleh langsung jawab aja Kak. Tagline bahasa ada 3. Yang pertama ada lestarikan bahasa daerah. Yang kedua ada utamakan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada kuasai bahasa asing. Karena kakak udah benar, kakak bisa dapat hadiah dari kita. Ini silakan. Sama-sama. Iya, selamat ya. Ya, kalau boleh tahu ini Kak ada banyak buku, ada acara apa nih Kak? Oh iya Kak, ini jadi kita ngadain beku, bedah buku. Jadi siapapun yang datang gitu bisa membaca sama mengetahui apa isi bukunya itu. Wah, bagus tuh. Boleh ikutan nggak Kak? Boleh Kak, bukunya. Saya ambil ya. Ya, bisa di sini. Boleh pilih-pilih bukunya, Kak. Wah, ini novel ya Kak? Iya Kak, benar. Kalau boleh tahu genrenya apa Kak? Nah, jadi novel yang berjudul 11 Malam ini, karya Firdan Zihan ini memiliki genre romansa dan psikologi. Jadi gak berfokus sama hubungan antar tokohnya aja, tapi juga mengeksplorasi tema-tema kayak kesepian, kegagalan, dan pencarian makna hidup. Jadi novel ini nih lebih mendalam daripada kisah cinta yang biasa. Wah, menarik ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu, boleh ceritain secara singkat dari kesimpulan isi buku ini Kak? Boleh. Jadi novel ini nih menceritakan tentang 2 mahasiswi akhir, yakni Asmara Amanika, yang merupakan seorang anak tunggal yang terbiasa mandiri, kesepian, dan memiliki sifat yang introvert. Lalu ada Haikal Diandra Pangestu yang merupakan seorang anak sulung yang memiliki adik 2 kembar, yakni Asya dan Naru. Nah, si Haikal ini selalu ceria, tapi sering menyimpan beban emosionalnya. Nah, mereka ini sering bertemu di pukul 11 malam. Jadi novelnya 11 malam judulnya. Nah, di pukul 11 malam ini baik disengaja maupun tidak disengaja, baik secara langsung di KRL atau MRT naik kereta sepulang dari kampus, pulang bersama gitu, maupun melalui percakapan di telepon. Lalu mereka ini kan mahasiswa akhir ya, jadi banyak menanggung beban gitu, menanggung rasa overthinking gitu yang berlarut-larut. Jadi obrolan mereka ini bisa saling memahami, saling mengerti gitu. Jadi obrolan mereka ini menemukan makna hidup dari perjalanan hidup mereka masing-masing. Nah, pesan yang penting dari novel ini itu bahwa kegagalan itu merupakan bagian dari proses kehidupan, dan pelajaran penting lainnya itu kita ini harus mengutarakan perasaan kita kepada orang lain, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, maupun sahabat, teman, dan orang lain. Kan itu bisa mengurangi beban kita gitu. Siapa tahu mendengar itu bisa punya saran atau masukan gitu. Meskipun nggak punya saran, tapi kan setidaknya tidak menjadi beban bagi diri kita sendiri. Itu sih. Menarik ya Kak. Iya.
Kalau boleh tahu ini sangat direkomendasikan. Kalau iya, itu sasarannya untuk siapa ya Kak? Ya, ini novel ini sangat direkomendasikan, terutama khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi ya, karena si Haikal sama Amandi kan tokoh utamanya merupakan mahasiswa-mahasiswi akhir ya. Lalu anak muda, pembaca yang suka novel genre romansa, pembaca yang suka genre psikologi. Nah, menarik ya. Makasih ya Kak. Ya. Boleh saya baca-baca dulu Boleh ya? boleh. Novelnya ini tentang apa ya? Novelnya itu mencangkup tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, dan juga tentang hujan. Wah, kedengarannya menarik ya. Coba dong diceritain secara singkat. Jadi awalnya tuh kita ada tokoh utama yang bernama Lail dan Esok. Nah, Lail ini adalah anak perempuan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena tragedi gempa bumi dan juga letusan gunung Purba. Nah, Esok dan Lail bertemu ketika bencana itu terjadi di lorong kereta yang saat itu melakukan evakuasi secara hampir 20% orang yang bisa dievakuasi. Namun yang selama di lorong kereta itu cuma Esok dan Lail. Jadi mereka tumbuh bersama di tempat pengungsian untuk bencana alam tersebut. Setelah 2 tahun terjadi letusan, mereka dipisahkan karena Esok diangkat oleh wali kota untuk menjadi anaknya, dan Esok diberikan biaya untuk pendidikan yang setinggi-tingginya dengan pendidikan yang terbaik pada saat itu. Lail sendiri hidup di panti sosial dan mempunyai teman kamar yang bernama Maryam. Terus di titik-titik terakhir buku itu, Lail dan Esok terjadi miskom sehingga Lail memutuskan untuk pergi ke tenaga medis kesehatan yang mengenai tentang penghapusan ingatan. Ketika Esok kembali ke kota asalnya, Esok mengetahui Lail pergi ke tenaga kesehatan untuk menghapuskan ingatannya tentang Esok. Kemudian Esok pergi ke klinik tersebut untuk membatalkan tindakan Lail, namun Esok gagal. Lail sudah melakukan tindakan itu. Tapi ketika Lail bertemu dengan Esok, Lail tidak bisa melupakan tentang Esok dan mereka akhirnya menikah, hidup bahagia. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, pesan moral apa yang bisa diambil dari buku ini? Pesan moralnya adalah kita harus menerima apa yang telah terjadi, bukan tentang melupakan yang menjadi masalahnya, tapi tentang bagaimana diri kita bisa menerima. Oh gitu, makasih ya Kak. Wah, bukunya bagus ya. Boleh ceritain nggak, Kak? Oh ya, buku tentang Everything About Overthinking yang ditulis oleh Ernesti ini menceritakan tentang fenomena overthinking. Nah, overthinking sendiri tuh pastinya pernah dilakukan oleh semua orang, entah itu disadari atau tidak disadari. Jadi, overthinking adalah sesuatu hal yang dipikirkan secara berulang-ulang tanpa mendapatkan solusi. Overthinking sendiri ini apabila tidak diatasi dengan baik maka bisa menyebabkan dengan anxiety disorder. Terus overthinking itu berbeda ya dengan berpikir panjang dan berpikir mendalam. Bedanya itu terletak pada perasaannya. Kalau overthinking itu kayak rasa cemas, takut, khawatir. Kalau berpikir secara mendalam itu kayak kamu itu akan senang, excited gitu. Ada contohnya juga nih, kalau untuk overthinkingnya sendiri tuh kamu misalnya mau mengadakan acara ulang tahun nih, alih-alih kamu berpikir secara mendalam tentang kayak apa sih makanan yang cocok ya buat ulang tahun, ada yang alergi nggak ya,
kamu bisa berpikir logis, itu untuk yang berpikir secara mendalam. Untuk overthinkingnya, kamu bakal mikir kayak orang-orangnya bisa nggak ya membaur antar satu sama lain, orangnya bakal datang nggak ya di acara ulang tahunku ini gitu. Hal itu bisa menyebabkan kamu kayak cemas, gugup, dan tidak bisa menemukan solusi yang logis. Overthinking juga dapat membuat dia itu cemas, khawatir, gugup, seperti itu. Apa sih tanda-tanda overthinking itu? Tanda-tanda overthinking itu kayak misalnya kamu tuh terjebak di pikiran masa lalu secara berulang-ulang, terus kami tuh terlalu memikirkan masa depan yang tidak pasti terjalan gitu. Terus kamu terjebak dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu berbuat. Otakmu itu penuh dengan percakapan-percakapan yang buat kamu tidak nyaman, seperti itu. Terus bagaimana sih caranya menghentikan overthinking menurut sains? Nah, untuk menghentikan overthinking sendiri menurut sains itu yang pertama kamu bisa meditasi. Kamu secara meditasi, secara mindful itu menurut sains itu bisa mengurangi rasa psikologis seperti rasa cemas gitu, bisa terkurangi. Lalu kamu bisa menuliskan segala hal yang kamu pikirkan ke dalam buku. Kamu seperti menulis buku diary gitu. Terus lalu kamu bisa bercerita dengan teman, sahabat, atau keluarga yang kamu percayai. Namun, semakin banyak orang yang tahu cerita kamu tersebut, kamu akan mendapatkan sudut pandang yang beragam, dan itu mungkin bisa mempengaruhi overthinkingmu, kecemasanmu juga. Nah, cara efektif adalah dengan ceritalah dengan orang yang benar-benar kamu percayai, benar-benar mengerti kamu, agar tidak terlalu banyak sudut pandang yang kamu ambil, dan kamu itu bisa mengurangi overthinkingmu seperti itu. Tolong dong ceritain isi dari buku ini. Boleh. Kalau boleh tahu, genre dari buku ini apa ya? Novel ini termasuk dalam genre cerpen lit yang mengangkat tema kehidupan remaja yang fokus pada persahabatan, cinta, dan pencarian jati diri. Oh, makasih ya, Mbak. Ya. Kalau boleh tahu konflik utamanya apa ya, Kak? Konflik utamanya itu bercerita tentang ketidakpercayaan dirian Kiana karena dia bersahabat dengan Sagara, yang dimana Sagara itu siswa pandai yang selalu mengikuti olimpiade. Lalu dengan adanya karakter Zara, dimana dia itu adik kelas dan juga partner olimpiade Sagara, menjadi tantangan Kiana dan juga Zara dalam bersaing antara akademik dan juga perasaan. Seperti itu, Kak. Wah, kalau boleh tahu bagian mana ya Kak dari buku itu yang menarik? Bagian yang menarik dalam novel ini tuh ketika Sagara dan Kiana itu berlibur ke Australia, yang dimana itu negara yang pertama kali mereka bertemu di umur 3 tahun, dan juga pertama kali mereka bertemu setelah udah lama gak pernah ketemu bersama keluarga Sagara. Kalau menurut saya part terbaiknya itu ada di epilog, di mana Sagara menghadiri private party yang dimana itu didatangi oleh banyak-banyak bisnismen yang memiliki putri, yang mereka tuh sangat tertarik gitu loh dengan Sagara. Tapi Sagara menghiraukan mereka karena dia itu mempunyai Kiana yang sudah menjadi tunangannya. Seperti itu, Kak. Wah, menarik sekali ya, Kak. Kita tanpa baca buku, tapi kita tahu isi dari buku itu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Jadi dengan adanya kegiatan beku bedah buku ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa semangat baca kalian. Membaca itu sangat penting bagi mereka yang ingin bangkit dari hal-hal biasa. Jadi, ayo semangat!